Guys, tanggal 20 Oktober nanti, seiring pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden RI, otomatis masa jabatan Pak Jokowi resmi berakhir. Pertanyaannya adalah, akan seperti apa Pak Jokowi saat tak lagi menjabat nanti? Ini penting, mengingat dua presiden sebelumnya, Megawati dan SBY, masih punya pengaruh yang signifikan pasca tak lagi menjabat. Bagi Pak Jokowi, pos presidensi jelas sangat krusial dan penting. Pasalnya akan ada banyak proyek lanjutan, salah satunya IKN, yang akan diwariskan ke Pak Prabowo. Dengan menjaga posisi dan relevansi politiknya, Pak Jokowi bisa memastikan proyek-proyek itu tetap berjalan sesuai rencana. Misalnya nih, tiba-tiba IKN nggak lanjut, wah bisa rame dan mungkin berefek pada Pak Jokowi nantinya kalau tak punya posisi penting lagi. Makanya muncul narasi yang menyebut Pak Jokowi akan jadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Agung yang nantinya akan diubah dari One Team Press yang telah ada saat ini. Menurut kalian gimana? Posisi apa yang cocok untuk Pak Jokowi jika pensiun nanti? Share di kolom komentar ya. 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI? Terima kasih. Yang terhormat Ketua DPR RI, Wakil Ketua dan para anggota Dewan, sidang Dewan yang kami hormati. Marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan kelima tahun sidang 2023-2024. Untuk itu saya persilakan kepada yang terhormat Ibu Ketua DPR RI membacakan pidato penutupan masa persidangan kelima tahun sidang 2023-2024 dari atas podium. Perubahan ini cukup janggal di era berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi karena kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi Dewan Pertimbangan Agung berada di bawah Presiden, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, melanggar dan bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dan bagi Presiden terpilih ini juga berbahaya karena Presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya dan Dewan Pertimbangan Agung potensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan kepada Presiden terpilih. Sahabat Jet, hari ini adalah hari-harinya penuh kecemasan dan ketakutan dari sang raja karena kekuasaannya sebentar lagi akan luntur, tapi tentu dia sedang mengupayakan untuk mencengkeram kekuasaan itu dengan berbagai cara. Ya, seperti yang sudah banyak sekali kita bahas. Orang ini menempatkan anaknya sebagai wakil presiden, orang ini menempatkan anaknya sebagai calon gubernur, orang ini menempatkan anaknya sebagai yang lain-lain. Bahkan termasuk keponakan, besan dan sebagainya, ditancapkan kuku-kuku kekuasaannya agar tidak luruh, tidak hilang, karena godaan kekuasaan itu godaan besar dalam nafsu manusia, harta, tahta, wanita. Nah, itu diborong semua itu oleh Hasyim Asy'ari. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pasca 20 Oktober ini. Tapi yang pasti bahwa apa yang menjadi kecemasan dan ketakutan dari seorang raja ini terus membuat sebuah skenario-skenario yang saya kira akan membuat rakyat hari ini semakin geleng-geleng kepala. Ada usulan untuk revisi undang-undang terkait dari DPR, ada usulan RUU One Team Press diubah menjadi DPA Pak, Dewan Pertimbangan Agung. Tanggapan dari Pak itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. DPR 2019-2024 di akhir masa kerjanya kini resmi bakal membahas rancangan Dewan Pertimbangan Agung pengganti Dewan Pertimbangan Presiden.
mengembalikan ke Dewan Pertimbangan Agung itu tidak bisa dengan undang-undang. Tidak bisa? Tidak bisa, karena bunyi One Team Press itu ada di Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang, pasal 16 hasil amandemen. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang, tetap dasarnya itu di bawah presiden, seperti sekarang. Kalau mau sejajar dengan presiden harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1045 yang asli. Posisi DPA yang hanya mengubah nama diduga sebagai alat posisi tawar buat kekuatan politik di luar pemenangan Pilpres agar tak kritis terhadap pemerintah. Bahayanya sebenarnya lebih banyak ke persoalan bagaimana kekuatan-kekuatan penyeimbang ini kemudian dilemahkan karena diberi kekuasaan atau diberi porsi untuk ikut dalam pemerintahan. Mungkin dia memang tidak punya namanya Dewan Pertimbangan Agung ya. Dia tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan. Tapi secara administrasi negara, secara protokoler, secara fasilitas, dia lebih baik tentu saja daripada misalnya komisaris. Tapi kritik ahli tata negara tak bisa menghalangi niat anggota DPR yang segera berakhir masa kerjanya pada Oktober 2024 untuk menggolkan rancangan menjadi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung untuk lembaga presiden. Kita akan lihat ini sebuah tayangan di baru kemarin kayaknya. Ini proses seperti biasanya Pak Jokowi ketika sedang berkunjung ke satu wilayah, dia harus beradegan dengan sendiri. Jadi ketika ada orang itu disingkirkan tuh sama ajudannya, Bapak awas dulu Bapak, ini kepentingan publikasi dokumentasi ala Jokowi, kan begitu ya. Tuh kita lihat detik-detik ketika seorang diminta untuk minggir agar angle kamera bisa mengambil tepat Pak Jokowi sendirian sedang memikirkan nasib rakyatnya. Selalu rakyat yang dijadikan patokan ya, selalu rakyat yang akhirnya menjadi sebuah alasan untuk para politisi ini berkorban, berperilaku, padahal sebetulnya rakyat yang dijadikan objek, rakyat yang dijadikan korban penderitaan. Kan begitu? Jokowi dapat kabar buruk dari Sekjen Gerindra soal IKN. Pegiat media sosial Rini Budoyo menilai Jokowi mendapat kabar buruk dari Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengenai ibu kota Nusantara. Taksi terbang Pak. Oh iya ya, benar. Termasuk taksi terbang juga. Taksi terbang katanya akan beroperasi mulai Juli apa Agustus ya di IKN. Taksi terbang. Jadi gambar ilustrasinya mirip drone gitu. Drone tapi di situ ada bisa dinaikin 2 orang mungkin ya atau 3 orang gitu. Gak ada videonya. Gambarnya pun gambar ilustrasi gitu. Jangan-jangan ya ini hoax lagi gitu. Kan kita ingat Rocky Gerung mengatakan yang paling berpotensi menciptakan hoax terbaik ya kekuasaan, punya perangkatnya untuk melakukan hoax. Jangan-jangan termasuk ini taksi terbang. Betul ya. Siapa tadi yang bilang taksi terbang ini? Fauziah Fuji. Oke. Keren ya Pak? Iya, keren banget. Assalamualaikum Kang Epul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sini ya, kabar dari pernyataan Ahmad Muzani yang menyebutkan bahwa Prabowo akan dilantik sebagai presiden pada Oktober mendatang di gedung MPR RI yang terletak di Jakarta, bukan di IKN. Jadi hal ini menunjukkan kurang antusiasnya presiden terpilih terhadap IKN sehingga berpotensi mangkrak. Bahkan salah satu pimpinan Gerindra, saya agak lupa namanya siapa ya, itu tegas-tegasan juga mengatakan bahwa ya lebih penting makan bergizi gratis katanya daripada IKN. Jadi kalau benar itu terjadi maka ya IKN stop. Kan IKN nanti bisa dikatakan, oh pembangunan IKN itu tidak bisa selesai dalam 1-2 tahun. Ini selesainya dalam 20-30 tahun ke depan. Nah, jadi dana untuk pembangunan IKN akhirnya dipotong sedikit demi sedikit sehingga menjadi bukit. Akhirnya sangat sedikit progresnya. Kenapa? Karena investor juga nggak berani masuk gitu.
terbukti tidak ada yang masuk. Jadi bohong saja ketika dibilang ada investor yang antri ingin masuk ke IKN. Bang, zaman sekarang sudah lain. Banyak penjilat yang cari makan dan cari muka. Yang benar dibilang salah. Betul, Burhan. Benar sekali. Ini cara cepat untuk mendapatkan uang hari ini. Jilatlah kekuasaan. Begitu ya. Nah, di sisi lain, ada juga ketakutan Jokowi kalau Prabowo akan perlakukan Gibran seperti Ma'ruf Amin. Ya, kita tahu Pak Ma'ruf Amin jarang sekali diberikan porsi untuk bicara, untuk menghadiri acara-acara penting dan sebagainya. Nyaris tidak pernah muncul ya, kecuali hal-hal kecil saja. Nah, ini sekarang jadi katanya karma itu nyata. Tapi kalau di Islam kan nggak ada karma, tapi balasan saja. Balasannya pasti nyata, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ketika Jokowi memperlakukan Pak Ma'ruf Amin ya seperti bukan wakilnya, ya kurang lebih Prabowo juga akan begitu, langsung pada anaknya Jokowi ya.